أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kebaikan, agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kebaikan dan semoga diberikan kebaikan yang amat besar kepada umat beliau, termaksud kita, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Nah, adik-adik di rumah, perkenalkan, Ana Kak Muhammad, dan di sini Ana ditemani dengan Abi kita, Abi Abu Azam, yang pada kesempatan kali ini dalam program terbaru kita, yaitu adalah Cerita Sunnah, ceria bersama Bintang Sunnah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Abi? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana juga kabarnya Kak Muhammad? Selalu ceria Kak Muhammad ya. Ceria bersama Bintang Sunnah tentunya. Masya Allah. Nah, Abi, kira-kira apa hari ini yang akan kita ceritakan bersama adik-adik kita di rumah? Iya, alhamdulillah. Kak Muhammad yang berbahagia dan juga anak-anakku sekalian yang soleh-solehah di rumah. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW. Baik, Kak Muhammad, kalau ngomong cerita ini seru nih Kak Muhammad. Insya Allah serial kita, program terbaru kita dengan cerita sunnah ini, ceria bersama Bintang Sunnah, itu akan berusaha untuk menampilkan kisah-kisah, cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu. Baik nanti kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang bisa kita ambil pelajaran Kak Muhammad. Kita bisa tiru teladan dari mereka. Dan juga mungkin kisah-kisah orang-orang yang juga tidak patut untuk ditiru. Supaya menjadi pelajaran buat kita. Nah Kak Muhammad, insya Allah pertemuan kita pada hari ini kita akan mulai dengan sejarah tentang lahirnya manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Dan ternyata jika kita bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu tidak hanya pada saat beliau lahir, bahkan sebelum beliau lahir pun banyak kisah-kisah yang sangat menarik Kak Muhammad. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan pada sebuah tahun yang dinamakan, bahkan dikenal dengan tahun gajah. Tahun gajah. Orang Arab bilangnya Amul Fil, tahun gajah. Dan tentunya dikatakan tahun gajah Kak Muhammad bukan karena banyak gajah yang lahir. Bukan karena kayak gini ya, banyak gajah yang lahir, enggak. Tapi karena ada sebuah peristiwa yang membuat geger seluruh bangsa Arab pada saat tersebut, termasuk seluruh dunia. Kenapa? Karena ternyata di sana terjadi peristiwa yang dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah, menghancurkan pasukan-pasukan tentara-tentara bergajah, Kak Muhammad. Ini akan kita bahas insya Allah pada kesempatan hari ini. Jadi begini, pada saat tersebut, pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, itu orang-orang Arab
dan orang-orang di sekitar Arab itu sudah terbiasa dengan yang namanya mengagungkan Ka'bah, Baitullah. Sehingga pada setiap tahun orang-orang yang berhaji itu meramaikan Ka'bah. Dan otomatis orang-orang di sekitar Ka'bah menjadi naik perekonomiannya karena banyaknya orang yang berdatangan, baik orang yang berdagang maupun orang yang berbelanja. Nah, sehingga hal tersebut membuat iri seorang raja yang berada di negeri Yaman, yaitu raja yang bernama Abraha. Dia iri, Kak Muhammad. Wah, masa Ka'bah bangunannya cuma kotak doang, terus mungkin kuno, kok malah ramai didatengin orang gitu loh. Kalau gitu aku akan membuat tempat ibadah yang lebih daripada Ka'bah. Begitu Kak Muhammad. Ya, ternyata benar. Karena rasa hasadnya itulah, dia pun akhirnya membangun sebuah tempat ibadah. Karena dia beragama Nasrani, maka dia pun membangun sebuah gereja. Gereja yang sangat tinggi Kak Muhammad. Bahkan sampai gereja tersebut dinamakan Al-Qulais. Dari kata Qalansuah, kopiah ya. Yang mana pada saat itu ketika orang melihat saking tingginya gereja tersebut, Qalansuahnya ini jatuh Kak Muhammad. Saking tingginya. Tapi apa yang terjadi? Setelah jadi bangunan Al-Qulaisnya tadi, bukannya malah rame, malah nggak ada efek sama sekali. Orang-orang tetap ke Ka'bah, tetap ke Makkah untuk mengunjungi Baitullah. Malah bangunan di Yaman tidak ada apa-apanya, tidak memberi efek apa-apa. Akhirnya itu membuat iri, dengki Raja Abraha, sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk apakah Muhammad menyerang Ka'bah. Dan ternyata dia pun membawa beberapa ekor gajah yang sangat besar. Dengan hitungan matematika dia akan hancurkan Ka'bah dengan menarik Ka'bah dengan pasukan gajah tersebut. Begitu Kak Muhammad. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya jadilah keinginan Abraha untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Niat buruknya tentunya sangat luar biasa sekali ya Kak Muhammad ya. Jadi di tengah perjalanan mereka pun berjalan, dan di tengah perjalanan banyak yang menghadang pasukan Abraha tadi. Tapi apalah daya, dengan pasukan yang sangat besar berhasil mengalahkan semua penghadang-penghadang yang ingin menghadang mereka. Begitu Kak Muhammad. Termasuk akhirnya mereka pun mengambil harta-harta rampasan, harta-harta orang-orang yang ada di sekitar yang jalan yang mereka lalui. Termasuk ternyata 200 ekor unta milik paman kakek Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Abu Thalib. Abdul Muthalib, Kak Muhammad. Ya, unta-untanya ada 200 ekor unta Kak Muhammad, Masya Allah. Itu hitungannya luar biasa Kak Muhammad ya, 200 ekor. Kalau dikali 100 juta aja udah luar biasa banyaknya. Nah, kemudian Kak Muhammad, Abraha pun mendirikan kemah di luar kota Mekah. Karena besok dia akan masuk ke kota Mekah. Semua penghadang tidak ada yang bisa untuk menghalangi Abraha. Semuanya berhasil dia tundukkan. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib ke kemnya Abraha. Sehari sebelum mereka menghancurkan Ka'bah. Lalu mendatangi si Abraha. Berkatalah Abraha, wah ternyata datanglah Sayyidi Mekah. Datanglah si pemimpin kota Mekah. Nah, kemudian Abdul Muthalib pun mendatangi Abraha dengan mengatakan bermaksud untuk meminta unta-untanya kembali. Awalnya Abraha merasa gembira. Wah, ternyata orangnya ketakutan malah mendatangi kita untuk meminta supaya kita tidak jadi menghancurkan Ka'bah dia. Tetapi apa kata Abdul Muthalib? Ternyata dia hanya meminta 200 ekor untanya. Kak Muhammad. Bukan meminta alih-alih meminta supaya nggak jadi, jangan deh ke sini, kasihan nih kita. Enggak. Malah dia meminta supaya 200 ekor untanya dikembalikan. Wah, dengan sombongnya Abraha mengatakan, apakah begini seorang pemimpin Mekah yang hanya minta hartanya saja, padahal dia tahu saya akan menghancurkan kotanya. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Dia katakan, wahai Abraha, sesungguhnya unta itu adalah saya pemiliknya. Dan Ka'bah itu pun punya pemilik yang pasti akan menjaga orang yang akan menghancurkannya. Wah, akhirnya Abraha sempat ciut Kak Muhammad. Tetapi apalah daya, apalah dikata, ternyata kesombongan sudah merajalela. Sombong sudah menguasai jiwa. Akhirnya Abraha pun tetap berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Kak Muhammad,
dia pun bergegas menuju ke kota Mekah keesokan harinya. Ketika memasuki kota Mekah, Kak Muhammad, qadarullah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Gajah-gajah yang tadinya dengan gagah perkasa berhenti, Kak Muhammad. Seperti ini nih, berhenti dia. Nggak gerak-gerak ini Kak Muhammad ya. Gitu ya, anak di rumah. Kemudian, gajah semakin dipacu tidak mau bergerak Kak Muhammad. Gitu. Tapi ketika diarahkan ke tempat lain, mereka berjalan. Tapi begitu diarahkan kembali ke Ka'bah, mereka tidak mau melangkah. Ternyata subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datanglah burung-burung. Masya Allah, banyak sekali burungnya. Datanglah burung-burung Kak Muhammad, memenuhi awan. Sehingga awan pun gelap. Tampak seperti awan yang gelap yang banyak yang akan turun hujan. Tapi ternyata itu adalah sekawanan burung. Allah Subhanahu wa taala sebutkan thayran ababil, burung yang berkelompok-kelompok atau burung yang sangat banyak. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung tersebut pun melayang kemudian menjatuhkan sebuah benda, dan ternyata itu apa Kak Muhammad? Yaitu hijaratim min sijil. Hijarah, batu dari sijil, dari api neraka. Dan kemudian ketika batu tersebut jatuh dan menimpa gajah Kak Muhammad dan pasukan-pasukan Abraha, sehingga semua pun langsung Allah SWT gambarkan ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat Kak Muhammad. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Ketika batu tersebut jatuh mengenai tangan, tangannya terlepas. Mengenai kepala, apalagi Kak Muhammad, langsung bocor itu Kak Muhammad ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang ternyata itulah akhir dari hasadnya seorang, irinya seorang Abraha kepada penduduk Mekah dengan Ka'bah mereka, dan kesombongan dia ketika dia sudah tahu bahwa Ka'bah ini ada pemiliknya yang akan menjaganya, tapi dia masih tetap bersikeras karena kesombongan yang ada dalam diri Abraha. Begitu Kak Muhammad cerita kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah adik-adik di rumah, seru kan ceritanya? Nah, sebelum kita bertanya mengenai penjelasan dari apa yang disampaikan kepada kita dari Abi tadi, kita simak dulu video dari adik-adik kita berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Abang Azam, Kakak Akram? Lagi bikin origami onta. Masya Allah. Abi boleh ikut ya? Iya. Kayaknya seru nih. Oh iya, kita sapa dulu dong teman-teman di rumah. Oh iya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Azam dan Akram akan membuat origami onta. Simak ya. Siap. Ya, bagaimana caranya? Oke, sekarang Abi sambil ajarin juga ya. Oke, teman-teman di rumah sambil dilihat dan persiapkan ya kertas origaminya, ukuran seperti ini. Lihat kan teman-teman, yang ada warna putihnya dan ada warna-warninya. Nah, bagian yang berwarna dilipat seperti kotak. Seperempat. Iya, ayo coba. Panjang. Seperti ini ya teman-teman. Lagi. Ya, kemudian lipat lagi. Sudah? Lihat kan teman-temannya? Nanti hasilnya seperti ini. Sudah? Sekarang dibalik. Kakak Karam sudah? Oke, sekarang dibalik. Dibalik, yang putih dibuat segitiga. Ya, lagi, buat lagi. Ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting bisa jadi segitiga deh. Ya. Yep, sudah? Kakak Akram sudah? Belum, tunggu Kakak Akram dulu. Jadinya seperti ini deh. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Yang rapi Kakak Akram, yang rapi. Sini Kakak Akram, lebih rapi. Bentar ya. Nah, seperti ini dia Kakak Akram.
Nah, sudah. Abang Azam salah tuh. Balik. Iya, nggak apa-apa. Sini, Abi ajarin. Dah, nggak apa-apa. Bentar. Ada caranya. Oke, sudah? Camping. Sekarang dibalik. Nah, yang bagian warna di atas. Terus bagian belakangnya, bawahnya ditarik, didorong ke atas. Tak, seperti ini. Terus dilipat. Yuk, lipat kakak. Gini. Mm-mm. Jadi kotak. Iya, jadi seperti ini. Lalu Udah? Tunggu Abang Azam dulu selesai. Iya. ini kan. Oke. Sudah? Wah, Kak Akrom udah duluan tuh. Udah start duluan. Oke, teman-teman di rumah, anak-anak di rumah. Bagian yang terbuka, perhatikan bagian terbuka. Nah, ini dilipat. Seperti ini. Perhatikan Abi ya. Dilipat. Kita bikin cetakannya dulu ya. Bikin lipatan dulu. Menjadi kayak seperti layangan. Iya, benar sekali. Ya. Setelah seperti ini, lipat lagi sebelahnya ya. Nah, Ya. ini buka Udah? lagi. Oke, sudah? Nah, jangan lupa lipat bagian atasnya ya. Untuk lipatan ya. Bentar jadi segitiga. Coba lihat segitiganya dulu dong. Jadi seperti ini nih, segitiganya nih. Nah, lipat dulu Abang Azam. Kakak kamu lipat? Ini. Iya, lihat kan teman-temannya. Ya, sudah. Ini kita lagi bentuk lipatan. Sekarang dibuka lipatannya. Kita lipat yang sebenarnya. Yang ada Nah, bagian yang terbuka, yang tertawa ini dibuka. Kemudian dilipat sesuai dengan lekukan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini. Ya, pelan-pelan aja Kak Akrom. Ya, yang penting rapi ya. Ya, anak-anak di rumah pastikan rapi ya. Dan jangan sampai menyerah kalau ternyata masih bingung. Terus berusaha ya. Sudah Bang Azam? Nah, Bang Azam sudah mulai. Rapi itu. Kak Akrom sudah rapi belum? Nah, dirapikan Kak Akrom. Sudah? Abi bantu Kak Akrom? Bisa insya Allah ya. Ya. Oke, sudah nanti seperti ini posisinya. Ya, kemudian dibuka lagi bagian satunya. Dibuat lagi lipatan yang sama ya. Nah, jadi seperti ini. Buat dia jadi seperti bentuk belah ketupat. Nah, kita lihat dulu. Abang Azam sudah berhasil? Nah, kita rapikan dulu. Oke, sekarang Kakak Akram. Biar cepat, ayo bantu sini. Bisa? Oh, Insya Allah. Kakak Akram mandiri dia. Ya. Yang penting hasil usaha sendiri ya. Oke, sudah? Nah, setelah selesai dibuat Kakak Akram. Dibuat rata begini. Dibuka. Nah, bagus. Iya. Nah, kemudian perhatikan bagian ini yang ada punuk untanya nanti. Ini taruh di atas. Ditaruh di atas di sebelah kanan. Ya, taruh sebelah kanan Kakak Akram. Sebelah kanan. Ya. Dan lipatlah yang di sebelah kanan seperti ini. Seperti ini. Iya, dilipat ya. Nadahnya juga. Ini ngalangin kayaknya. Dilipat ya. Oke, dilipat. Bagus. Bagian yang akan jadi punuk unta dilipat. Di belakangnya juga ya. Iya. Oke. Awas serah lipatnya. Insya Allah. Semangat Kakak Akram, Bang Azam. Mas. Gak apa-apa. Ini perjuangan ini ya. Nah, Masya Allah. Jadilah seperti ini. Abi udah seperti ini. Kalian gimana? Sudah. Udah. Dirapikan dulu. Rapikan. Rapikan Kakak Akram. Dirapikan. Udah? Oke. Ya. Baik. Sekarang setelah begini dibuka. Nih, masukkan ke dalam. Nah, Oke, seperti
kita mau buat ya, cetakan dulu ya. Nih. Iya. Taruh di atas seperti ini. Dan bagian atas dibuka. Tak, gitu ya. Ikutin garis. Mm-mm. Ada garis Ikutin. kayak gininya, nah. Oh, baru. Oke, sudah? Sudah. Kemudian, sudah? Kita buka lipatannya. Jadi bisa ya, tadi seperti ini, kemudian dibuka. Dibalik. Oke. Terus buka sedikit. Ya. Sudah bisa? Aku bingung nih. Sebentar ya. Oke. Ya, kota. Ya. Ya, benar. Bikin kayak kota. Sebentar Kak Akrom salah ini. Bentar ya, Kak Akrom ya. Kak Akrom salah lipat nih. Ulang lagi Kak Akrom, salah lipat. Abang. Sebentar ya, perbaiki dulu ya. Kak Akrom ya. Kota. Iya. Baik. Sudah selesai Kak Akrom? Sudah? Nah. Iya, udah selesai. Ini Kakak Akrom. Ini Kakak Akrom tadi. Nah, buatkan dia jadi mahkota. Nah, siap. Udah selesai? Oke, sekarang turunkan dulu deh kakinya. Biar kita bisa bentuk kepalanya. Turunkan kakinya seperti ini ya. Oke, perhatikan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita bentuk dulu buntutnya, ekornya ya. Ekornya turunkan dulu seperti ini sedikit. Ya. Nah, bentuk seperti ini. Sudah? Kak Akrom turunkan? Udah mulai berdiri. Sudah? Oke, ya. Sekarang tinggal bagian kepalanya aja. Oke, perhatikan. Kepalanya ada dua versi ya. Kalau mau yang mudah, bisa. Mau yang agak susah seperti ini. Tapi kita buat yang mudah aja dulu ya buat teman-teman di rumah ya anak-anak ya. Sekarang gini aja, kepalanya merengin dikit. Ya, udah. Kemudian bentuk deh kepalanya. Dilipat seperti ini. Ini agak mudah ya, yang agak susah. Ya, kita buat yang agak mudah aja. Coba. Nah, udah jadi dah punya Abi. Nah, udah jadi dia punya Abi. Sekarang tinggal dirapikan ya. Nah, bagian ini belakangnya kita lipat sedikit supaya rapi. Perhatikan anak-anak punya Abi. Ya, untuk merapikan kita lipat. Oke, ya. Sudah jadi. Punya Abi udah jadi deh. Akrom gimana, Kakak Akrom? Ya, sudah. Supaya rapi, bagian bawahnya kakinya dilipat sedikit ya. Supaya bagus. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Akram sudah belum? Masya Allah. Semangat Kakak Akram. Sudah selesai untanya. Alhamdulillah. Sudah selesai? Nah, iya. Bentar ya. Alhamdulillah. Sudah selesai ya kita salam sama teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah selesai. Iya. Jangan lupa ya, saksikan terus cerita sunnah. Ceria bersama Bintang Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus sini Susan. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah saksikan video dari adik-adik kita tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama Abi kita, Abi Abu Azam. Nah, Abi, apa
pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Abi tadi? Baik, alhamdulillah Kak Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saleh-salehah di rumah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kita pagi hari ini adalah paling tidak ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil, dan kalau 2 pelajaran ini Kak Muhammad kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah Allah SWT akan wujudkan kita menjadi hamba Allah SWT yang saleh, yang dengannya kita akan merasa bahagia dunia dan akhirat Kak Muhammad. Yang pertama, hendaklah kita jangan menjadi seperti Abraha tadi, yaitu orang yang suka iri, senang iri atau tidak suka dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dia iri Kak Muhammad. Nah, gitu. Yang kedua, yaitu jangan juga kita menjadi orang yang sombong. Ya, ketika kita sudah tahu sebuah kebenaran, ketika kita tahu bahwasanya itu tidak boleh Kak Muhammad. Kita sudah dinasihati, tapi ternyata dengan kesombongan kita malah melanggar apa yang disampaikan. Karena kita merasa, siapa sih Anda? Siapa sih lo? Gitu kan? Siapa sih kamu yang berkata itu? Saya lebih hebat daripada kamu. Itu bahaya Kak Muhammad. Bahkan Nabi SAW sampaikan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebutir saja dzarrah, partikel yang paling kecil sebuah kesombongan, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wala'iyadzubillah. Maka hendaknya kita jauhi sikap iri, suka iri dengan orang lain, karena iri akan membawa kita kepada keburukan, yaitu kita berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain yang Allah berikan kepada dia. Atau mungkin kita kepengen nikmat tersebut pindah kepada kita. Seperti Abraha tadi Kak Muhammad. Dia iri dengan Ka'bah, karena di sana mungkin perekonomian lebih maju di Makkah dengan adanya Ka'bah. Dia iri, akhirnya dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah dan berusaha memalingkan orang-orang supaya ke tempat dia. Nah, ini namanya iri Kak Muhammad ya. Iri berujung kepada kebinasaan Kak Muhammad. Nah, kemudian disampaikan oleh Abdul Muthalib tadi, jangan ke sini. Artinya Ka'bah itu sudah ada yang jaga, Tuhannya yang menjaga, pemiliknya yang akan menjaga. Tapi dia tetap bersikeras karena dia merasa saya mampu menghancurkan Ka'bah. Nah, ternyata dengan izin Allah SWT tampakkan akhir dari sebuah kesombongan. Nah, gitu Kak Muhammad. Insyaallah. Masya Allah. Jazakallah khair Abi. Abu Azam. Masya Allah. Nah, adik-adik dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Abi berpesan dari cerita yang telah disampaikan tadi, kita tidak boleh menjadi seorang anak yang sombong. Baik kesombongan itu berupa apa yang kita miliki, dan yang kedua adalah kita dilarang untuk menjadi seorang anak yang iri kepada keberhasilan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, mungkin itu yang harus kita amalkan, dan semoga dari cerita ini kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, insyaallah. Cukup? Oke. Jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya, dalam episode yang berikutnya, masih bersama dengan cerita sunnah ceria bersama bintang sunnah. Jangan lupa ya disimak terus setiap Ahad pagi. Setiap Ahad pagi Kak Muhammad ya. Abu Azam. Dengan Kak Muhammad tentunya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.